Halo guys, jumpa lagi dengan Aris Bayu. Adik-adik, tolong ya dibantu. Nah, nanti adik-adik ada nih di channelnya Sahabat Reptil Bekasi. Nah, ini di depan kita ada lingkaran garam. Ya, kalau memang ular ini takut garam, dia akan diam. Nah, kalau enggak kita kasih ruang buat si ular keluar. Nah, ya. Nah, nanti dia kalau memang ini dia akan memilih, ya. Kita akan gunakan tadi ular piton yang kecil, ya. Ular piton yang kecil. Nah, kita taruh di tengah. Dia akan keluar atau tidak. Nah, ini jenis ular piton reticulatus. Nah, ini ularnya diam karena ular ini sudah terbiasa sama manusia. Ayo buka. Nah, dia akan melintas. Kita taruh lagi. Nah, ya kan? Tadi kita kasih luang di sini buat dia bergerak lewat, ya. Dia masih bisa lewat. Ternyata garam itu tidak berpengaruh terhadap ular. Iya. Jadi garam itu terbukti tidak pengaruh terhadap ular ya. Nah, terus tahu nggak ular itu terpengaruh dengan apa? Ada yang tahu? Hah? Dengan apa? Ya, tadi garamnya kasar bu, tapi masih bisa lewat. Nah, jadi gini, ular itu tidak seperti manusia atau hewan mamalia lain. Ya, ular itu matanya hampir mendekati buta. Ular itu matanya bisa dikatakan tidak melihat. Nah, dia melihatnya dengan apa? Dengan sensor panas. Ya, ular itu menggunakan sensor panas. Ya, jadi dengan cara apa? Dengan menggunakan lidahnya. Setelah lidahnya, biasanya kalau ular itu penasaran, ya di tempat-tempat baru dia menggunakan partikel-partikel udara yang dia dengan menggunakan lidahnya. Setelah itu dimasukkan ke memori, ya ke Jekostok. Nah, barulah keluar bentuknya. Nah, jadi ular itu pengaruh terhadap bau-bauan yang menyengat. Ya, bau-bauan menyengat seperti apa? Wipol, karbol, ya itu bau-bau yang sangat menyengat yang membuat si ular itu sensornya agak terpengaruh ya, gitu. Oke, nah terus di sini masih banyak ular nggak? Banyak ular nggak? Masih banyak. Gimana caranya biar ular ini nggak masuk ke lingkungan kita? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Hah? Gimana caranya? Nah, buat masyarakat biasanya nih ular-ular ini, apalagi jenis-jenis kobra, ya. Ular jenis kobra itu dia senang dengan tumpukan-tumpukan barang, ya. Dengan tumpukan-tumpukan barang dia senang. Kenapa? Dia di situ biasanya ada hewan-hewan seperti tikus. Ya, tikus akan sembunyi di situ dan ular pun akan mencari. Terus gimana caranya biar ular gak masuk lingkungan kita? Kita putus mata rantai si tikus. Dengan cara apa? Hidup bersih. Ya, ketika hidup bersih, kita buang sampah pada tempatnya. Tikus tidak akan berkembang biak, ya. Ular pun tidak akan masuk ke lingkungan kita. Seperti itu ya. Oke. Sebelumnya ada yang mau bertanya tidak? Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya biar lebih enak? Ayo dong, ada yang mau nanya? Ayo, ada yang mau nanya? Ayo bapak. Iya. Sebenarnya gini bang, kalau yang namanya ular liar ya, semua ular liar itu akan agresif ketika kita ganggu. Kalau tidak kita ganggu, dia tidak akan menyerang. Seperti itu.
Nah, jadi gini, kalau kita ketemu ular, gunakan metode stop. Nah, gunakan metode stop. Nanti kita akan buktikan dengan ular yang memang berbisa dan memang berbahaya. Di sini kita bawa tadi jenis Najas putratik atau jenis kobra Jawa. Nah, ini fresh, baru kemarin malam kita dapat di perumahan warga. Ya. Nah, stop itu apa? Nih. Ya. Dengar nih. Buat adik-adik. Ini buat adik-adik semuanya, ya. Khususnya buat adik-adik. Apa sih stop itu? Yang pertama, S-nya itu silent. S-nya apa tadi? Silent. Silent itu apa? Diam. Ya. Jadi kalau kita ketemu ular, jadi kita kalau ketemu ular kita diam. Jangan bergerak. Ya. Jadi kalau ketemu ular kita diam, jangan bergerak. Terus habis S apa lagi? T. T-nya apa? Thinking. Berpikir. Ya, berpikir, thinking, berpikir. Berpikirnya apa? Ini ularnya berbisa atau tidak? Ya. Kita lihat ularnya berbisa atau tidak? Tidak ya, thinking. Terus apa lagi? S-T-O. O-nya apa? Ada yang tahu O-nya? Observasi. Nah, observasi. Observasi apa? Hah? Ada yang tahu observasi? Kita lihat di sekitar kita. Ya. Lihat di sekitar kita. Kalau seandainya nanti kita pergi atau lari, jangan sampai kita kejeblos lubang. Atau kalau enggak, kita lihat di sekitar kita ada alat untuk menyingkirkan ular atau tidak. Ya. Terus apa lagi? Habis observasi apa lagi? S-T-O-P. P-nya apa? P-nya pacaran. Aduh, kacau. Anak karang ya. Waduh, kacau ya. Ya, P-nya prepare. Ya, prepare apa sih? Nah, persiapan. Ya, yang tadi kita udah observasi, ya. Nah, kita lakukan yang tadi. Kalau kita memang mau kabur, kita kabur. Kalau memang kita ketemu alat, kita singkirkan ular tersebut. Nah, metode stop akan kita praktekkan dengan cara menggunakan ular yang berbisa tinggi jenis kobra. Iya, nih pesan saya di sini buat adik-adik. Dengerin dulu nih, buat adik-adik nih, dengerin dulu. Pasti kalian sudah tahu ular tahu. Iya, bahaya, bisa kita kebutaan permanen, buta permanen bisa. Karena apa? Si bisa ular yang masuk ke mata, ya, bisa ular yang masuk ke mata itu akan mengkristal kayak garam. Ketika kamu puncak, retina kita akan rusak. Ya, ketika kita puncak, retina kita akan rusak. Tahu retina? Tahu dong, kan belajar biologi ya. Iya, jadi tahu. Ya, retina kita akan rusak. Ini caranya gimana? Caranya dengan kita basuh atau kita kucurkan dengan air yang mengalir. Kita cuci dengan air yang mengalir. Ya, terus dicuci. Setelah itu hampir 10 menitan ya. Terus kita kucurin ya, yang kering sampai benar-benar bersih. Itu. Nah, terus gigitannya. Nah, ya, mungkin adik-adik pernah dengar. Ya, pernah dengar ada orang yang kena gigit ular. Cantik. Tuh, gigit terus tuh. Ya, jadi gimana caranya kalau kena kegigit? Ya, gimana caranya kalau kita kena gigit ular?
Ada yang tahu? Hah? Gimana caranya? Dengan cara imobilisasi. Apa itu imobilisasi? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu tidak? Nah, ini penting buat orang tua atau masyarakat di sini, ya. Caranya imobilisasi ini sekali lagi saya tekankan buat warga, khususnya buat orang-orang tua, ya. Ini sangat penting sekali ketika penanganan salah, ya. Penanganan salah ketika kita digigit ular itu sangat fatal sekali. Kenapa? Taruhannya nyawa kita. Untuk jenis ular yang memang berbisa. Di sini kalau saya lihat ya secara biologisnya ya. Secara biologis di sini masih banyak ular-ular jenis kobra. Nah, kenapa potensi-potensi di sana masih ada sawah, ada air, gitu kan? Mungkin masyarakat sendiri mungkin ada yang pernah lihat gitu kan, sepintas. Selama kita nggak ganggu, dia juga nggak akan ganggu kita, ya, gitu. Bapak Ibu perlu ketahui, bisa ular itu bukan menyerang darah ya, bukan sel darah merah yang diserang, yaitu sel darah putih atau limfa. Ya, di mana dia adanya? Di bawah lapisan kulit. Ya, jadi kalau ada orang kena gigit ular, itu dirobek atau menggunakan pisau, ya, istilahnya insisi, itu hal yang salah. Terus diisep juga, itu juga hal yang salah. Kenapa? Kalau kondisi mulut kita bersih atau tidak ada luka sariawan itu tidak pengaruh. Tapi kalau mulut kitanya sariawan itu sangat bahaya sekali. Ya seperti itu. Nah, caranya kayak orang patah tulang. Yang pertama, ya kita contoh dulu. Nah ini, ya kita gunakan kayu, ya. Kita gunakan kayu, misalnya kena tangan kita kegigit, ya kita lagi bersih-bersih, angkat-angkat batu, kita tahu tangan kita kena gigit ular yang berbisa. Nah, gunakan alat yang kaku, kayu ini dengan menggunakan kayu dari ujung sini sampai ujung sini. Yang jelas persendian kita tidak boleh bergerak, karena tadi bisa ular itu bukan menyerang sel darah merah. Kalau nyerangnya sel darah merah berarti persekian detik kita sudah lewat. Kenapa? Darah terus berputar melalui jantung dan dipompa terus, otomatis persekian detik kita akan mati. Ya, jadi yang diserang adalah sel darah putih yang ada. Ya jelas tidak boleh bergerak. Kita menggunakan kayu kalau ada dari ujung sini sampai sini. Yang jelas persediaan ini tidak boleh bergerak. Semakin banyak bergerak itu semakin cepat. Ya, itu dari ujung sini. Kalau nggak ada kayu, seandainya tidak ada kayu, gunakan kardus. Gunakan kardus yang kaku. Ya, yang jelas ini tidak boleh bergerak. Nah kalau tidak ada alat yang kita tidak ada sama sekali alat yang ada, kita bisa gunakan baju kita, ya. Misalnya kalau menggunakan kemeja, kita buka kancingnya sampai sini, kita taruh tangan kita. Kalau kita tidak menggunakan baju yang berkancing, kita bisa gunakan ini. Taruh posisi tangan kita di sini. Taruh di sini. Nah, yang jelas ini tidak boleh bergerak. Ya, lalu gimana caranya? Bawa ke rumah sakit atau hubungi kami siap bantu, ya. Untuk korban-korban gigitan ular yang berbisa, kami siap bantu. Itu, ya. Oke. Nah, di sini kita akan buktikan metode tadi stop dengan menggunakan ular jenis kobra. Boleh, tapi untuk saat ini, ayo tuh masih ada di. Nah, di belakang lain putih masih ada di belakang. Nah, ini bahaya, ya. Ingat ya, kita bukan snack show. Kita bukan snack show hari ini. Ya. Yang jelas kita menunjukkan ke masyarakat, kita akan coba menggunakan
tangkap ular dengan alat seadanya. Di sini ada ember, ada lagi nih alat pel, ya. Oke, kita akan menggunakan metode stop. Ayo mas, ini kebetulan ini bukan jenis king cobra ya, ini jenis Najas putratif atau kobra Jawa, ya. Nah kita akan menggunakan alat seadanya dengan ember. Caranya gitu. Cara ember ini kita lihat pelan-pelan, ya, pelan-pelan tutup kepalanya. Nah, kalau udah seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini, kita cari alat yang untuk menibannya. Ya, kita geser ya. Nah, ini baru semalam kita dapat ya, ular ini baru semalam kita evakuasi di daerah Pondok Gede. Makanya masih fresh sekali, ya, kebetulan, ya. Nah, tadi kita lihat, mungkin adik-adik juga lihat, ketika kita diam, yang pertama saya bilang, ketika ketemu ular, kita diam. Ular tidak akan menyerang kalau kita diam, ya. Biarkan saja kalau misalnya ada ular di rumah kalian, terus kitanya tidak berani, biarkan, ikuti aja kemana ularnya, ya. Buat bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ya, masyarakat sini, kalau seandainya nanti ketemu ular masuk ke rumah, ya, biarkan ular tersebut, ikuti aja kemana dia perginya. Bisa hubungi kami siap membantu masyarakat 24 jam, ya. Sahabat reptil itu siap membantu masyarakat 24 jam. Ya, bisa di sini lihat ada WA kita, ya, ada WA, ada Instagram, dan kita juga mungkin bisa Bapak Ibu sambil belajar atau ingin tahu bagaimana caranya mengenal ular lebih dekat, silakan, nanti kita ada juga channel YouTube-nya ya. Nah, tadi saya bilang diam itu lebih baik daripada bergerak ya, karena bergerak ular akan menyerang. Tadi Bapak atau Ibu bisa lihat ular tidak akan menyerang ketika kita diam. Nah, kalau udah seperti ini ditutup, ditimbang dengan benda yang berat, ya, benda yang berat. Setelah itu silakan hubungi damkar atau sahabat reptil Bekasi, ya, karena kita punya tim rescue, yaitu Bekasi Reptil Rescue yang menangani konflik-konflik ular di masyarakat, ya, itu. Oke, kita tadi menggunakan alat seadanya. Yang jelas jangan tiru adegan ini karena ini bahaya sekali buat orang-orang yang tidak paham, ya, dan tidak tahu karakter ular tersebut. Oke. Ya, ini tidak boleh, sekali lagi saya bilang. Oh, itu. Nah, sarung. Ya, oke. Kita masukkan ya ular tersebut, ya. Ya, kita bukan pawang. Ya, sekali lagi kita bukan pawang. Kebetulan kita paham karakter ular. Ya, kita bukan pawang. Ya, kebetulan kita paham karakter ular, jadi kita tahu. Ya, itu tadi untuk menangani jenis ular Najas putratif atau kobra Jawa.